Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira S dengan NIM 2322111123. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma KNN dengan judul prediksi minat olahraga berdasarkan umur dan berat badan menggunakan data training KNN. Yang pertama, pengertian KNN. KNN adalah algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk klasifikasi atau prediksi berdasarkan kedekatan jarak data. Prinsipnya sederhana. Data baru akan diklasifikasikan berdasarkan tetangga terdekatnya atau neighbor. K sama dengan jumlah tetangga yang diperhatikan. Semakin dekat jaraknya, maka semakin besar pengaruhnya. Contoh, jika K sama dengan 3, maka kita melihat 3 data terdekat untuk menentukan hasilnya. Contoh data. Misalnya, kita ingin memprediksi apakah seseorang suka olahraga atau tidak berdasarkan umur dan berat badan. Dan inilah tabelnya. Tabel tersebut berisi data orang berdasarkan umur, berat badan, dan kategori kesukaan. Yang pertama, berumur 20 tahun, berat badan 50 kg, dan kategori suka. Artinya, seseorang yang berumur 20 tahun dengan berat badan 50 kg termasuk dalam kategori suka. Yang kedua, seseorang yang berumur 22 tahun dan berat badan 55 kg juga termasuk kategori suka. Kemudian yang ketiga, seseorang dengan umur 25 tahun dan berat badan 60 kg masih termasuk kategori suka. Kemudian yang keempat, umur 30 tahun, berat badan 65 kg masuk dalam kategori tidak suka. Kemudian yang kelima, umur 35 tahun, berat badan 70 kg masuk dalam kategori tidak suka. Kemudian data yang akan diprediksi. Misalnya ada data baru, umur 29 tahun, berat badan 63 kg. Kita ingin mengetahui apakah orang ini suka olahraga atau tidak. Caranya mengetahui jarak. Kemudian rumus jarak. D sama dengan tabel ini menunjukkan data umur, X2 pangkat 2 kategori Y1 suka atau tidak dan nilai jarak yang dihitung. Contoh menghitung jarak dengan data pertama. Biasanya tabel seperti ini. Contohnya data pertama umur 20 tahun atau perhitungan jarak, dan misalnya berat badan 50 kg. Data baru 29 tahun untuk melihat data berat badan paling dekat 3 kg. Tak uji. Pada langkah ini, yang pertama kita akan menghitung jarak antara data yang sudah ada dengan berat badan 50 menggunakan metode berdasarkan data yang digunakan orang dengan karakteristik ini termasuk. Tujuannya adalah untuk mengetahui kategori suka, seberapa dekat nilai jarak data 15 dengan data baru. Menunjukkan tingkat kedekatan data ini dengan data pembanding. Semakin kecil nilai jarak adalah semakin D sama dengan dibandingkan. X1
kurang X2 pangkat pada 2 data tambah kedua, Y1 umur kurang Y2 pangkat 2 responden adalah 22 tahun dengan berat badan. Pada contoh ini kita akan menghitung data ini jarak termasuk antara data 1 dan kategori data suka. baru. Nilai jaraknya Data 1 memiliki nilai 63 yang umur berarti tingkat 20 tahun, berat badan 50 kg, sedangkan data baru memiliki kemudian nilai data ketiga umur memiliki umur 25 tahun dan berat 63 badan 60 kg. Langkah pertama Responden adalah ini juga menghitung termasuk selisih kategori umur. suka. Nilai jarak 20 5 kurang yaitu 29 yang merupakan nilai sama jarak dengan paling minus kecil sejauh ini. 9. Sehingga Kemudian data ini hasilnya adalah dikuadratkan. yang paling dekat atau yang paling mirip 9 dengan data acuan. pangkat 2 sama dengan 81. Kemudian pada data keempat, Kemudian, umur responden langkah 30 berikutnya tahun dan adalah berat menghitung selisih badan berat. 65 kg. 50 Responden kurang ini masuk 63 kategori sama tidak. dengan min 13. Nilai jaraknya 20,2 Kemudian hasilnya dikuadratkan 2,23 yang 13 berarti pangkat data 2 ini sama dengan memiliki kedekatan yang sangat tinggi dengan data 69. pembanding Setelah dalam itu, kategori kedua hasil tidak. tersebut dijumlahkan. Kemudian data kelima 81 memiliki umur 35 tahun dan berat 169 badan sama 70 dengan kg. Berdasarkan hasil 250. analisis, data ini termasuk Langkah terakhir kategori tidak. adalah menghitung Nilai akar dari jaraknya hasil 9,43 penjumlahan yang tersebut, menunjukkan tingkat yaitu kedekatan dengan akar data pembanding 250 dalam kategori tersebut. sama dengan 15,81. Kemudian hasil Nilai perhitungan jarak ini nantinya akan dibandingkan Tabel ini dengan jarak menunjukkan dari data umur, data berat lainnya. badan, Data yang memiliki kategori jarak paling kecil berarti suka atau paling dekat tidak, dan dengan nilai data jarak baru. yang dihitung biasanya tabel seperti ini digunakan dalam metode klasifikasi atau perhitungan jarak, misalnya Euclidean distansi, untuk melihat data mana yang paling dekat dengan data uji. Yang pertama, data pertama memiliki umur 20 tahun dan berat badan 50 kg. Berdasarkan data yang digunakan, orang dengan karakteristik ini termasuk dalam kategori suka. Nilai jarak 15,81 menunjukkan tingkat kedekatan data ini dengan data pembanding. Semakin kecil nilai jarak, semakin mirip dengan data yang dibandingkan. Yang pada data kedua, umur responden adalah 22 tahun dengan berat badan 55 kg. Data ini juga termasuk kategori suka. Nilai jaraknya 10,63 yang berarti tingkat kemiripannya lebih dekat dibandingkan data pertama. Kemudian data ketiga memiliki umur 25 tahun dan berat badan 60 kg. Responden ini juga termasuk kategori suka. Nilai jarak 5 yaitu yang merupakan nilai jarak paling kecil sejauh ini, sehingga data ini adalah yang paling dekat atau yang paling mirip dengan data acuan. Kemudian pada data keempat, umur responden 30 tahun dan berat badan 65 kg. Responden ini masuk kategori tidak. Nilai jaraknya 2,23 yang berarti data ini memiliki kedekatan yang sangat tinggi dengan data pembanding dalam kategori tidak. Kemudian data kelima memiliki umur 35 tahun dan berat badan 70 kg. Berdasarkan hasil analisis, data ini termasuk kategori tidak. Nilai jaraknya 9,43 yang menunjukkan tingkat kedekatan dengan data pembanding dalam kategori tersebut. Tentukan nilai K. Pada langkah ini kita menentukan nilai K. Nilai K sama dengan 3, berarti kita akan memilih 3 data yang jaraknya paling dekat dengan data baru untuk menentukan kategorinya. Dari semua data yang sudah dihitung, jaraknya sebelumnya kita pilih 3 jarak yang paling kecil, yaitu data 4, kategori tidak, dan jarak 2,23. Kemudian data
kategori suka dan jarak 5. Kemudian data 5 kategori tidak dan jarak suka dan jarak 9,43. Setelah menghitung semua jarak, kita memilih 3 data dengan jarak yang paling kecil karena nilai K sama dengan 3. Sekarang kita lihat kategori dari ketiga data tersebut. Data 4 dengan kategori tidak, data 3 dengan kategori suka, dan data 5 dengan kategori tidak. Karena tidak muncul paling banyak, maka hasil yang klasifikasinya adalah data baru dikategorikan sebagai tidak. Kemudian voting atau penentuan kelas. Pada metode KNN, setelah kita menentukan data terdekat, langkah selanjutnya adalah melakukan voting. Voting ini artinya menghitung kategori mana yang paling banyak muncul dari data yang paling dekat. Setelah menemukan data yang paling dekat, langkah berikutnya adalah melakukan voting atau pemungutan suara untuk menentukan kelas dari data baru. Dari 3 data terdekat, kita lihat kategori lalu hitung jumlahnya. Suka sama dengan 2, tidak sama dengan 1. Artinya ada 2 data yang kategorikan suka, ada 1 data yang dikategorikan tidak. Dari data terdekat tersebut kita hitung jumlah setiap kategori. Hasilnya kategori suka muncul 2 kali sedangkan tidak muncul 1 kali. Karena kategori suka lebih banyak, maka sistem memilih kategori tersebut sebagai hasil prediksi. Jadi hasil akhirnya adalah prediksi sama dengan suka olahraga. Karena kategori suka muncul paling banyak, maka data yang diuji diprediksi termasuk dalam kategori suka olahraga. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.